firman Tuhan sebentar. Oh Bapa di surga, kami mengasihi-Mu Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Kami menghargai-Mu, kami memuji-Mu, kami menghormati-Mu Tuhan. Kau Allah yang luar biasa bagi kami, Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Kau tiada terkira bagi kami Tuhan. Kau lebih berharga dari apapun yang ada di dalam dunia ini Tuhan. Bahkan karena Engkau, kami rela melepaskan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Tuhan Yesus, pada hari ini, kami mau kembali bersekutu di dalam firman Tuhan. Tuhan, kami percaya firman-Mu adalah roh dan hayat bagi kami. Firman-Mu adalah makanan bagi kami. Itu sebabnya pada hari ini Tuhan, ketika kami bersekutu di dalam firman, ini bukanlah sebuah pembelajaran Tuhan. Ini bukanlah sebuah kelas untuk mengetahui Alkitab Tuhan. Tetapi ini adalah pesta untuk makan secara rohani. Sehingga ketika kami bersekutu di dalam firman, kami dipuaskan, kami dikenyangkan, kami dikuatkan, kami dihidupkan Tuhan oleh firman-Mu. Dan firman-Mu menjadi roh dan hayat bagi kami. Firman-Mu menjadi kehidupan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya ketika kami bersekutu di dalam firman, kami tidak hanya akan mempersekutukan firman yang tertulis, tapi kami benar-benar akan bersekutu dengan Kristus Sang Firman hidup. Dan ketika kami bersekutu Tuhan, kami menikmati Kristus firman hidup itu. Dan biarlah Engkau memakai setiap kami Tuhan untuk menyalurkan Kristus satu sama lainnya, sehingga unsur Kristus semakin bertambah di dalam kami dan unsur alamiah kami semakin berkurang. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang siap bersekutu di dalam firman, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk. Hari ini kita akan masuk dalam Matius pasal yang ke-17. Tapi sebelum kita masuk ke sana, saya mau sedikit mendahuluinya dengan Matius pasal 16 ayat-ayat yang terakhir, saudara-saudara, yang minggu lalu tidak sempat kita membacanya. Tetapi ini adalah pendahuluan dari Matius pasal 17. Jadi sebelum kita masuk ke sana, coba kita lihat dulu Matius pasal 16. Semua sudah di Matius 16? Belum. Matius pasal 16. Sekarang sudah di situ semua? Sudah, oke. Coba kita baca mulai ayat yang ke-24. Pelan-pelan sambil saya jelaskan. Ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, betul itu? Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ingat, konteks pembicaranya adalah Tuhan sedang mewahyukan mengenai kematian dan kebangkitannya. Lalu Petrus menegur Yesus. Petrus bilang, hal itu tidak sekali-kali tidak akan terjadi kepadamu. Lalu ayat yang sebelumnya, ayat 23, Tuhan menghardik Petrus, enyahlah engkau iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Itu sebabnya ayat 24 Tuhan menegaskan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya termasuk maksud Tuhan adalah menyangkal pikiran alamiahnya. Karena pikiran alamiah adalah iblis. Makanya ketika Petrus memanifestasikan pikiran alamiahnya, Tuhan segera menghardiknya, enyahlah engkau iblis. Jadi ingat baik-baik, pikiran alamiah kita adalah iblis. Halo? Ya, sehingga saudara tidak lagi mengasihi pikiran alamiah saudara.
Nah, pikiran alamiah atau diri kita, hayat jiwa kita, ego kita, itu harus disangkali. Tuhan bilang, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus menyangkal diri dan memikul salib. Baru bisa mengikut aku. Jadi menyangkal diri dan memikul salib. Lalu ayat 25 lebih lanjut Tuhan berkata seperti ini. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Nah, perhatikan baik-baik. Nyawa di sini bahasa Yunaninya adalah suke. Suke itu hayat jiwa. Dari kata suke kita mendapat kata psikologi, ilmu jiwa. Jadi suke adalah hayat jiwa. Tuhan berkata karena barang siapa mau menyelamatkan jiwanya atau hidupnya atau nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, perhatikan baik-baik saudara, ketika saudara membaca Alkitab, itu seperti saudara mendengar pembicaraan orang, saudara harus memperhatikan konteks pembicaraannya. Jangan terjebak pada memperhatikan kata demi kata. Karena saudara akan miss di situ. Ya. Sama seperti kalau orang itu menerjemahkan pengkhotbah yang berkhotbah dalam bahasa Inggris, lalu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dia tidak boleh memperhatikan kata demi kata, tapi dia memperhatikan konteks pembicaraannya, lalu menangkap inti pembicaraannya, baru dia terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kira-kira seperti itu. Nah, apa yang Tuhan maksudkan dengan barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Menyelamatkan nyawanya di sini atau menyelamatkan hayat jiwanya di sini berkenaan dengan tidak mau menyangkal diri, tidak mau memikul salib, tidak mau menderita. Ingat, minggu lalu kita sudah membahasnya, pikiran manusia itu adalah tidak mau menderita, tidak mau memikul salib. Sedangkan kenyataannya adalah kalau kita mau melakukan kehendak Allah, kalau kita mau menggenapi kehendak Allah, kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Saudara tidak bisa melakukan kehendak Allah lalu menghindari penderitaan. Siapapun yang mau melakukan kehendak Allah, siapapun yang mau menggenapi rencana Allah, pasti harus melalui jalan salib. Oke? Tuhan berkata, masuklah melalui pintu yang sesak dan berjalanlah melalui jalan yang sempit. Jadi jalan dari orang yang mau hidup dalam kehendak Allah adalah jalan yang sempit dan pintunya sesak. Sampai di sini bisa menangkap saudara? Jadi jangan mengharapkan kalau saudara adalah orang-orang yang ingin melakukan kehendak Allah, mau hidup di dalam kehendak Allah, jalannya lebar. Ingat lagu anak-anak sekolah minggu. Di dalam dunia ada dua jalan. Yang satu lebar, yang satu sempit. Yang lebar, api. Maksudnya apa? Yang lebar ujungnya api. Maut. Tapi yang sempit, lu nggak ada guru sekolah minggu yang hafal lagu itu. Jiwa berglori. Artinya, kalau kita mengambil jalan yang sempit, jiwa kita berglori. Jiwa kita bersukacita, kira-kira seperti itu. Tapi kalau kita mau memilih jalan yang lebar, ujungnya api. Ujungnya maut, saudara-saudara. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah kita semua di sini adalah orang-orang Kristen yang mau hidup di dalam kehendak Allah? Belum semua, amin. Apakah kita semua di sini adalah orang-orang Kristen yang mau melakukan kehendak Allah dan mau menggenapi kehendak Allah dalam kehidupan kita semua? Betul? Kalau saudara memang adalah orang Kristen, nggak mau jadi orang Kristen abal-abal,
maunya jadi orang Kristen yang hidup dalam kehendak Allah, melakukan kehendak Allah tergenapi dalam hidup saudara, maka saudara tidak boleh menghindari jalan salib. Saudara tidak boleh menghindari jalan sempit. Artinya, saudara tidak boleh cuma bersenang-senang dalam dunia ini, menikmati kenikmatan dunia, menikmati kesenangan dunia. Karena ketika Tuhan berkata, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, artinya barang siapa yang mau menghindari salib, mau menghindari penderitaan, berkenaan dengan perkataan Petrus, bahwa kita tidak akan mengalami penderitaan, ya, Tuhan berkata, kalau kamu mau menyelamatkan nyawa kamu, artinya kamu tidak bisa melakukan kehendak Allah, justru kamu akan kehilangan nyawa kamu. Dengan kata lain, Tuhan mau berkata, kalau kamu mau menikmati kesenangan dunia ini, lalu menghindari salib untuk melakukan kehendak Allah, maka kamu justru akan kehilangan kenikmatan jiwa kamu. Dari mana saya tahu bahwa Tuhan sedang bicara tentang kenikmatan dunia? Karena di dalam ayat 26 selanjutnya berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Jadi apa gunanya saudara menikmati kesenangan dunia setiap hari? Tiap hari kerjaannya bersenang-senang, 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 bersenang-senang. Tidak mau menghadapi penderitaan karena Tuhan. Tidak mau tidak mau memikul salib karena Tuhan. Tidak mau melakukan kehendak Allah. Ya, tidak mau menderita demi melakukan kehendak Allah. Tiap hari pokoknya inginnya menikmati hidup. Ya, zaman sekarang orang bilang kita harus healing. What is healing? Maksudnya menikmati hidup. Ya. Kalau kamu mau menikmati hidup sekarang, kamu akan kehilangan kenikmatan di masa yang akan datang. Kira-kira itulah yang Tuhan mau katakan dalam perikop ini. Kalau kamu mau menyelamatkan nyawa kamu mau bersenang-senang sekarang, mau menikmati hidup sekarang, kamu akan kehilangan kenikmatan hidup di masa yang akan datang. Dari mana saya tahu bicara tentang kenikmatan masa datang? Karena ayat 27 Tuhan berkata, sebab anak manusia, siapakah anak manusia itu? Tuhan Yesus sendiri. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ini bicara tentang manifestasi kerajaan. Ketika anak manusia datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya, ini bicara tentang manifestasi kerajaan. Di mana Tuhan akan datang dalam kerajaannya menjadi raja selama kurun waktu 1000 tahun dalam kerajaan damai 1000 tahun. Dan pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi pada waktu itu, kalau sekarang saudara menikmati hidup tapi abai terhadap kehendak Allah, ya saudara menikmati hidup terus, nanti saudara akan kehilangan kenikmatan. Ya, jadi kalau saudara sekarang menikmati hidup, nanti saudara akan kehilangan kenikmatan dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi pilih yang mana? Mau nikmati hidupnya sekarang atau nanti? Kalau nikmati sekarang, perbuatan saudara akan diadili, ya Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kalau hari ini saudara terus menikmati hidup dan mengabaikan kehendak Allah, maka nanti dalam masa kerajaan 1000 tahun, saudara akan kehilangan kenikmatan akan hidup ini. Dari mana saya tahu bahwa ini bicara tentang kerajaan? Karena ayat 28 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini,
ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Jadi dalam ayat 27 memakai istilah Anak Manusia datang dalam kemuliaan Bapa diiringi malaikat-malaikatnya. Dalam ayat 28 memakai istilah yang berbeda tapi maksudnya sama, Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Jadi Anak Manusia datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya, itu sama dengan Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Jadi Tuhan berkata, kalau hari ini kamu menghindari penderitaan untuk melakukan kehendak Allah, demi melakukan kehendak Allah, maka nanti kamu akan kehilangan kenikmatan di sana. Kalau hari ini kamu sibuk menikmati kenikmatan dunia, nanti kamu akan kehilangan kenikmatan hidup di sana. Dan saya mau beritahu saudara, kenikmatan hidup di sana nanti itu akan jauh lebih nikmat dibandingkan yang sekarang. Makanya Rasul Paulus berkata, penderitaan yang kita alami sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita alami kelak. Jadi bagaimanapun saudara menderita demi melakukan kehendak Allah hari ini, ketika engkau menikmati kehidupan yang di sana, menikmati kemuliaan dalam kerajaan 1000 tahun, semua penderitaanmu itu enggak ada apa-apanya. Ya, kecil dibandingkan dengan kenikmatan yang akan saudara terima kelak. Nah, kalau penderitaannya dibandingkan dengan kenikmatan yang akan datang tidak ada apa-apanya, maka kenikmatan dunia yang saudara sekarang alami itu juga tidak akan sebanding dengan kenikmatan yang akan datang. Seperti itu saudara, ketika Tuhan datang dalam kerajaannya, atau ketika kerajaan sorga dimanifestasikan secara penuh dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi ketika Tuhan bicara tentang kematian, kebangkitan, ketika Tuhan mewahyukan tentang kematian dan kebangkitan, jalan salib, Tuhan membawa mereka kepada manifestasi kerajaan. Mengapa hari ini kita harus mengalami jalan salib? Kita harus menjalani jalan yang sempit supaya kita bisa menikmati masa kerajaan 1000 tahun. Tuhan mengingatkan kita, jangan mengeluh kalau menderita sekarang, karena nanti nikmatnya tidak terkatakan. Ketika kerajaan sorga dimanifestasikan, maka kenikmatannya yang kita alami akan sangat luar biasa. Tidak bisa dibandingkan dengan jalan salib yang kita alami sekarang, saudara-saudara. Ya, jadi Tuhan akan datang dalam kerajaannya. Kerajaan sorga akan dimanifestasikan secara penuh, seperti itu. Lalu coba kita ulang ayat 28. Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Ini orang ketika baca ayat ini, orang Kristen pasti bertanya, siapakah orang ini? Gitu kan? Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, artinya 12 murid yang hadir di situ, di antara 12 orang murid, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Sebelum mereka melihat, artinya lebih dari satu orang karena mereka. Sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Siapakah mereka? Mereka adalah Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Pertanyaan selanjutnya yang akan muncul dari pikiran saudara adalah, kenapa saya bisa menyebut Petrus, Yohanes, dan Yakobus dengan yakin? Karena pada pasal 17 disebutkan nama mereka. Coba masuk pasal 17.
Pasal 17 ayat 1. Semua sudah di situ? 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Jadi cuma mereka berempat di situ. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ketika Yesus naik ke atas gunung, dia berubah rupa di depan mata Petrus, Yohanes, Yakobus. Siapa yang melihat ini? Petrus, Yohanes, Yakobus. Yesus berubah rupa di depan mata mereka, lalu wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Nah, ketika Alkitab bicara tentang wajahnya bercahaya seperti matahari, ini Alkitab sedang berbicara tentang kerajaan. Kerajaan sorga. Dari mana saya tahu? Coba saudara baca Matius pasal 13 ayat 43. Matius pasal 13 ayat 43. Jadi ini cara Matius mencatat pewahyuan ini. Ini istilah yang Matius pakai untuk menggambarkan kerajaan datang. Matius 13 ayat 43 sudah di situ semua. Pada waktu itulah orang-orang benar. Siapa orang-orang benar di sini? Orang Kristen pemenang. Yang punya tanah hati yang baik. Yang firman menghasilkan buah di dalam mereka. Betul? Ingat Matius 13 bicara tentang perumpamaan itu. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Jadi ketika Matius mencatat muka orang itu bercahaya seperti matahari, Matius sedang bicara tentang datangnya kerajaan. Dan Matius berkata, akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Kerajaan Bapa adalah manifestasi kerajaan sorga, kerajaan 1000 tahun, bagian sorgawinya. Jadi kalau Alkitab bicara tentang kerajaan Bapa, ini bicara tentang kerajaan sorga, manifestasi kerajaan sorga dalam kerajaan 1000 tahun, bagian sorgawinya. Kalau Matius bicara tentang kerajaan Mesias atau kerajaan anak manusia, ini bicara tentang manifestasi kerajaan sorga dalam kerajaan 1000 tahun bagian bumiahnya. Oke? Makanya pakai istilah kerajaan Mesias. Itu berhubungan dengan orang Yahudi, orang Israel. Lalu tadi ayat 28 berkata, aku berkata kepadamu di dalam Matius pasal 16 tadi, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Dan masuk pasal 17, ketika Tuhan Yesus berubah rupa di depan mereka, itu bicara tentang manifestasi kerajaan sorga datang. Itu adalah raja datang dengan kerajaannya. Makanya saya bilang, yang disebutkan di situ tidak akan mati sebelum melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya adalah Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Jadi anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya di sini tidak mengacu kepada kerajaan 1000 tahun nanti, tapi mengacu kepada penampakan manifestasi kerajaan di pasal 17. Ya, karena kalau mengacu kepada kerajaan 1000 tahun nanti, Petrus, Yohanes, Yakobus sudah mati, bro. Nggak cocok
kalau dihubungkan ke sana. Jadi ini hubungannya sebetulnya kepada pasal 17, di mana mereka betul-betul melihat Tuhan datang sebagai raja dalam kerajaannya. Mengapa kita bisa mengatakan Tuhan datang sebagai raja dalam kerajaannya? Karena di situ dia bertransfigurasi dan wajahnya bercahaya seperti matahari. Ketika Matius memakai istilah wajahnya bercahaya seperti matahari, Matius sedang bicara tentang datangnya kerajaan. Sampai di sini paham, saudara? Bisa lebih keras iyanya? Oh, kalau iyanya ragu-ragu berarti setengah paham maksudnya gitu. Kalau iyanya keras kan berarti paham benar. Ya. Jadi ketika transfigurasi Yesus terjadi, perubahan rupa Yesus terjadi, ini adalah miniatur manifestasi kerajaan. Jadi ini adalah penampakan, penglihatan mengenai kerajaan 1000 tahun nanti. Penglihatannya diberikan di Matius pasal 17 ini. Makanya saya bilang ini adalah miniatur dari manifestasi kerajaan. Ya. Sampai di sini paham? Cuma 3 orang yang paham. Kalau nggak paham saya ulangi lagi nih maksudnya. Nggak pulang-pulang loh sampai. Sampai di sini paham, saudara? Oke, ini direkam, jadi kalau belum paham nanti tolong dengar rekamannya ulang. Ayo kita bicara tentang transfigurasi Yesus. Seperti saya bilang tadi, ini adalah penampakan atau penglihatan icip-icip dari kerajaan 1000 tahun. Seperti saya bilang tadi, dalam kerajaan 1000 tahun itu begitu nikmatnya. Saya bisa buktikan kalau saudara baca, nanti kita akan sampai di sana, itu di dalam baru icip-icipnya aja, di Matius 17, Petrus sudah bilang kepada Tuhan, Tuhan, betapa bahagianya kami ada di sini. Sampai mau bikin kemah di situ. Nggak mau turun gunung dia, saudara. Dia bilang, betapa bahagianya kami di sini. Mau tanya, kalau orang sampai ngomong, betapa bahagianya kami di sini. Udah kita nggak usah kemana-mana, di sini aja. Itu tandanya apa, saudara? Itu enak banget, nikmat banget. Makanya kita suka lagu itu kan. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Pemimpin pujian Kristen itu suka lucu, saudara. Habis dia nyanyi ku ingin tetap di sini, dia nyanyi ku mau di sana. Loh, tadi mau di sini, sekarang mau di sana, maunya apa? Pintan. Tadi bilang masih mau tetap di sini, sekarang mau di sana gitu, saudara. Aduh, tapi kalau ada yang mimpin pujian pakai 2 lagu itu jangan protes ya. Nanti saya disalahin. Jadi transfigurasi Yesus ini bicara tentang kedatangan kerajaannya, di mana Tuhan Yesus dimuliakan. Dan ini adalah nubuatan tentang kerajaan 1000 tahun. Dari sini, dari peristiwa ini, kita bisa melihat kenikmatannya seperti saya bilang tadi. Betapa nikmatnya ini. Ini baru icip-icip loh, saudara. Ini baru miniaturnya. Petrus sudah bisa bilang, betapa bahagianya kami di sini. Biarlah kami tetap tinggal di sini. Bayangkan kalau saudara ada di sana, saudara nggak mau ada di sini lagi. Mau tetap di sana. Nah, saya perlu menjelaskan ada 2 istilah dalam kekristenan. Yang ini tadi kita bicara tentang transfigurasi, lalu kata yang mirip dengan itu, pengertiannya sebetulnya sama, yang sering kita pakai adalah transformasi. Ya, 2 kata ini, perhatikan baik-baik. Kalau transformasi itu mengacu kepada
perubahan karakter dalam jiwa. Perubahan hayat jiwa. Ya. Nah, kalau transfigurasi, istilah dalam kekristenan ya maksud saya ya. Kalau secara umum dua-duanya sama sebetulnya perubahan bentuk. Tapi dalam kekristenan, istilah transfigurasi itu mengacu kepada perubahan tubuh. Perubahan rupa. Jadi kalau transformasi itu mengacu kepada perubahan jiwa, khususnya pikiran. Tapi kalau transfigurasi bicara tentang perubahan tubuh. Tubuh kita diubahkan. Dan saya mau berkata, tadi saya bilang ini adalah nubuatan mengenai kerajaan 1000 tahun nanti. Perhatikan baik-baik. Di situ Tuhan berubah rupa. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Tapi tadi kita baca dalam Matius 13 ayat 43, Tuhan juga berkata, orang benar akan berubah rupa juga dan wajahnya akan bersinar seperti matahari. Artinya, kalau nanti kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun, tubuh kita akan ditransfigurasi, sehingga tubuh kita diubahkan menjadi sama dengan tubuhnya Kristus setelah dibangkitkan, yaitu tubuh kemuliaan, maka tubuh kita diubah menjadi tubuh kemuliaan. Kalau sekarang kan tubuh kita masih tubuh daging, tubuh dosa, tubuh maut. Makanya selama kita masih tinggal dalam tubuh ini, kita masih akan terus punya persoalan. Karena kita masih tinggal dalam tubuh ini. Enggak peduli berapa banyak saudara berdoa, berapa banyak saudara baca Alkitab, selama masih tinggal dalam tubuh ini, kita terus masih akan menghadapi persoalan. Persoalannya terletak pada tubuh ini. Tapi nanti dalam kerajaan 1000 tahun, kalau saudara ada di sana, saya harap kita akan ketemu di sana. Kita akan berubah rupa, tubuh kita akan diubahkan menjadi tubuh seperti tubuh Yesus, yaitu tubuh kemuliaan. Dan ketika kita ditransfigurasi, berubah rupa, maka muka kita akan bercahaya seperti matahari. Sama seperti Tuhan Yesus. Ketika dimuliakan. Karena Alkitab berkata, kita yang dibenarkan, kita juga akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi ketika Kristus dimuliakan, kita juga ikut dimuliakan. Kalau saudara adalah orang Kristen pemenang. Kita dimuliakan bersama-sama dengan Kristus, artinya wajah kita juga akan bersinar seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Coba lihat sekarang muka saudaramu itu sudah bersinar seperti matahari belum? Kayaknya belum ya, karena belum dimuliakan. Nanti kalau tubuhnya sudah diubah dengan tubuh kemuliaan, wajah kita akan seperti matahari. Haleluya. Bisakah saudara bayangkan kalau saudara ada di sana? Mau ada di sana? Siapa yang mau? Oh ya. Tapi nggak semua angkat tangan lu, berarti yang lain ada di luar tuh. Yang nggak angkat tangan ada di luar tuh saudara. Tapi kita ada di dalam, tubuh kita akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan karena kita dimuliakan bersama dengan Tuhan. Mari kita sekarang coba bicarakan tentang kemuliaan. Apa itu kemuliaan? Karena seringkali kita salah paham tentang kemuliaan. Di dalam catatan yang saya berikan, kemuliaan adalah dijenuhinya keinsanian oleh keilahian. Sehingga keilahian termanifestasi lewat keinsanian dan terlihat oleh orang lain. Terlihat oleh manusia. Ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, sebelum itu, ketika Yesus ada di atas dunia ini, dia hidup sebagai seorang manusia secara insani. Padahal sebetulnya dia adalah Allah. Tapi keilahiannya
ada di dalam dia tertutup oleh keinsaniannya. Sehingga keilahiannya ini seperti tidak terlalu terlihat. Orang melihat Yesus bukan sebagai Allah, tapi sebagai manusia. Nah, ketika keilahian yang di dalam ini memenuhi, menjenuhi keinsanian Tuhan Yesus, maka keinsanian itu, keilahian itu termanifestasi lewat keinsanian Tuhan Yesus. Makanya wajahnya berubah menjadi seperti matahari. Itu adalah sebuah perlambang keilahian termanifestasi lewat keinsanian. Mengapa keilahian bisa termanifestasi lewat keinsanian? Karena keinsanian ini dipenuhi, dijenuhi, kalau dijenuhi itu dipenuhi sampai padat. Itu namanya dijenuhi. Makanya saya bilang dipenuhi, dan bukan hanya dipenuhi, tapi juga dijenuhi. Dipenuhi sampai padat. Nah, kalau keinsanian kita dipenuhi sampai padat oleh keilahian, maka kita juga akan mengalami perubahan rupa, perubahan bentuk, saudara-saudara. Sehingga keilahian termanifestasi lewat hidup kita, dan itu bisa dilihat oleh manusia. Semakin hidup kita dijenuhi oleh keilahian, maka keilahian akan semakin termanifestasi lewat keinsanian kita. Dan itu akan terlihat oleh manusia sekeliling kita. Dan itulah yang disebut dengan istilah kemuliaan. Jadi kemuliaan adalah keilahian diekspresikan. Itulah kemuliaan. Kalau kita bicara tentang memuliakan Tuhan, biarlah hidup kita memuliakan Tuhan. Ini bukan bicara tentang kita jadi orang baik, rendah hati, tidak sombong, rajin menabung, apalagi punya pekerjaan yang baik. Ya, saya punya pekerjaan yang baik, jadi saya memuliakan Tuhan. Ini nggak bicara tentang itu. Pertanyaannya adalah, apakah engkau mengekspresikan keilahian lewat keinsanian? Kalau engkau mengekspresikan keilahian lewat keinsanian, engkau memuliakan Tuhan. Makanya kalau kita baca dalam Yohanes 15, Tuhan berkata, engkau akan berbuah lebat kalau engkau tinggal di dalam aku tinggal di dalam kamu, engkau akan berbuah lebat, dan dengan demikian Bapakku akan dimuliakan. Jadi Bapa dimuliakan hanya kalau kita berbuah lebat. Berbuah itu bicara apa? Berbuah bicara tentang ekspresi. Ranting pohon mangga, maafkan saya contohnya pohon mangga terus karena cuma itu yang saya tahu. Ranting pohon mangga akan mengekspresikan buah mangga. Dia tidak akan mengekspresikan buah yang lain. Jadi kalau pokoknya mangga, ranting itu mengekspresikan mangga. Itulah namanya berbuah. Dari mana kita tahu pohon? Dari mana kita tahu pohonnya? Dari buahnya. Dari buahnya kita kenal pohonnya. Ada ungkapan seperti itu kan? Dari buahnya. Buah itu bicara tentang ekspresi. Kalau kita mengekspresikan Kristus, artinya kita menghasilkan buah. Dan hanya dengan demikianlah Bapa akan dimuliakan. Jadi kalau engkau rendah hati, engkau punya pekerjaan baik, engkau rohani, harus dipertanyakan dulu nih, yang diekspresikan siapa dulu? Kalau engkau mengekspresikan dirimu sendiri, Bapa tidak akan dimuliakan. Engkau yang dimuliakan. Kalau kita mengekspresikan Allah, baru Allah yang dimuliakan. Jadi siapa yang diekspresikan, dialah yang dimuliakan. Jelas saudara?
Dalam pelayanan dulu saya dimuliakan. Itu menunjukkan saya tidak mengekspresikan Allah. Saya mengekspresikan diri saya, maka saya yang dimuliakan. Kalau saya mengekspresikan Allah, Allah yang dimuliakan. Jadi pertanyakan kepada diri sendiri, ketika kita berperilaku, ketika kita bekerja, kalau semuanya bagus, kalau jelek jangan ngomong ya, kalau jelek kan nggak ada kemuliaan istilahnya. Kalau semuanya bagus, kita harus pertanyakan dulu, siapa yang ditinggikan? Siapa yang dimuliakan? Siapa yang dikagumi? Kalau orang mengaguminya kita, kalau orang memuliakannya kita, berarti kita sedang mengekspresikan diri kita sendiri, bukan Allah. Kalau kita mengekspresikan Allah, maka Allah akan dimuliakan. Itulah bicara tentang kemuliaan. Ya. Nah, ketika terjadi transfigurasi Yesus di atas gunung itu, ini bicara tentang seluruh keinsanian Tuhan dijenuhi, diresapi oleh keilahiannya yang mulia. Itulah yang akan terjadi dalam manifestasi kerajaan yang akan datang. Tuhan akan dimuliakan dalam pengertian seluruh keilahian akan terekspresi lewat keinsanian. Dan saya mau beritahu saudara, ini adalah nubuatan mengenai hal yang akan datang. Ini tidak hanya terjadi kepada diri Tuhan Yesus, ini juga akan terjadi kepada orang yang masuk ke sana. Kita juga akan dimuliakan bersama dengan Tuhan, artinya seluruh keilahian telah menjenuhi seluruh hidup kita, sehingga keilahian Tuhan bisa diekspresikan lewat keinsanian. Itulah kemuliaan. Sampai di sini bisa menangkap saudara-saudara? Ya. Jadi dimuliakan adalah dibaurkan dengan kemuliaan Allah. Dimuliakan, ketika Alkitab bicara kita dimuliakan, artinya kita dibaurkan dengan kemuliaan. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Kemuliaan itu berbaur dengan kita, dari dalam dia keluar. Makanya diekspresikan. Amin. Oke. Sekarang mari kita melihat mengenai nubuatan manifestasi kerajaan 1000 tahun ini, siapa saja yang ada di dalamnya. Siapa saja yang akan masuk ke sana. Siapa saja yang ada di sana. Ayat yang ketiga, Matius 17, ayat yang ketiga selanjutnya, tadi kan sampai ayat yang kedua. Ayat yang ketiga perhatikan, maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Jadi pada waktu Tuhan datang dalam kerajaannya, ada siapa saja di sana? Ada siapa saja di sana, saudara? Menurut Alkitab, ada siapa saja di sana? Musa dan Elia. Cuma dua itu. Oke, perhatikan ayatnya. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia. Jadi yang ada di sana adalah mereka, Musa dan Elia. Jangan ngomong Tuhan Yesusnya, karena Tuhan Yesus adalah rajanya. Yang ada di sana adalah mereka itu siapa? Petrus, Yohanes, Yakobus, Musa dan Elia yang ada di sana. Ya. Nah, mari kita melihat mewakili siapakah mereka. Musa dan Elia ini mewakili para pemenang dalam perjanjian lama. Jadi para pemenang perjanjian lama akan ada di sana. Petrus, Yohanes, Yakobus mewakili para pemenang dalam perjanjian baru. Jadi yang ada dan berbagian dalam manifestasi kerajaan surga 1000 tahun adalah para pemenang. Baik dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, hanya para pemenang yang ada di sana. Makanya diwakili oleh Musa dan Elia. Karena Musa dan Elia termasuk para pemenang di perjanjian lama. Tidak diwakili oleh umat Allah yang biasa. Umat Allah yang kebanyakan.
Tapi Musa dan Elia adalah orang-orang yang hidup dalam kehendak Allah, hidup bagi kehendak Allah. Musa dan Elia. Inilah para pemenang dalam perjanjian lama. Petrus, Yohanes, Yakobus sama. Mereka adalah orang-orang yang terpanggil, orang-orang yang hidup dalam kehendak Allah dan hidup bagi kehendak Allah. Mereka adalah orang-orang pemenang dalam perjanjian baru. Jadi siapa saja yang akan berbagian dalam manifestasi kerajaan 1000 tahun nanti bersama dengan Tuhan Yesus, pertama para pemenang perjanjian lama, yang kedua para pemenang perjanjian baru. Jelas saudara? Lalu mari kita perhatikan sekarang Petrus, Yohanes, dan Yakobus ini kan orang hidup belum mati. Ya, bagaimana dengan Musa dan Elia? Elia, apakah sudah mati? Sudah tahu Elia sudah mati? Belum. Kenapa? Dia terangkat. Berarti dia belum mati. Tidak mengalami mati. Oke? Bagaimana dengan Musa? Kalau Musa gimana? Sudah mati belum? Halo? Musa sudah mati belum? Mati. Kalau Musa sudah mati, yang ada di sini siapa? Yang ada di atas gunung itu siapa? Berarti arwahnya dong. Alkitab melarang kita datang kepada arwah. Berarti ini pasti bukan arwah. Coba kita melihat tentang Musa sebentar. Ulangan pasal 34 ayat 5. Karena saya juga penasaran, ini Musa mati atau enggak sih? Ulangan 34 ayat yang ke-5. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana, di Moab, di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan atau menurut firman Tuhan. Kalau menurut firman Tuhan artinya begini, Tuhan berfirman, Musa kamu mati ya? Musa menjawab, iya Tuhan, lalu dia mati. Itu mati menurut firman. Ya, menurut firman Tuhan. Suruh mau mati seperti itu. Ya berdoa saja supaya suruh bisa mati seperti Musa menurut firman Tuhan. Tapi masalahnya ayat 6 berkata seperti ini. Dan dikuburkannyalah dia. Perhatikan. Dan dikuburkannyalah dia. Siapa yang menguburkan dan siapa yang dikuburkan? Allah menguburkan Musa. Jadi siapa yang menguburkan Musa? Allah. Bukan orang Israel. Dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Menurut dugaan saya, nggak ada yang ketemu tubuh Musa, nggak ada yang menguburkan Musa, dan nggak ada yang tahu Musa dikubur di mana. Jadi mereka mengatakan Musa telah mati. Siapa yang kubur kalau Musa mati? Allah yang kubur. Luar biasa kan? Musa mati menurut firman Allah dan dikuburkan oleh Allah. Wah, siapa yang mau tuh? Suruh mau dikuburkan oleh Allah. Jadi saya kira menurut versi manusia, karena mereka tidak menemukan mayat Musa, tubuh Musa,
atau kuburan Musa, udah mereka bilang Musa mati. Jadi apakah Musa mati? Nggak tahu. Karena memang nggak ada yang tahu. Kan nggak pernah ditemukan tubuhnya, nggak pernah ditemukan kuburnya. Kalau ditanya, siapa yang mengubur? Nggak tahu. Kita sih nggak ada yang kubur. Mungkin Allah yang kubur Musa. Itu kesimpulan. Coba kita bandingkan dengan Ibrani pasal 11 ayat yang kelima. Ibrani pasal 11 ayat yang kelima. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Mirip nggak ini dengan laporan tentang Musa tadi? Laporan tentang Henok, ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Ini bagus nih laporannya. Laporan tentang Musa, Musa tidak ditemukan karena Allah telah menguburnya. Mirip nggak kira-kira laporannya? Cuma yang satu bilang, nggak ketemu. Tubuhnya Henok nggak ketemu. Mungkin dia sudah diangkat oleh Tuhan. Tapi orang Israel nggak ketemu tubuh Musa. Kuburnya juga nggak ketemu. Mungkin dia telah dikubur oleh Tuhan, nggak tahu Tuhan kuburnya di mana. Jadi bagi saudara-saudara yang mau berangkat ke Israel, jangan cari kubur Musa di sana, karena dari dulu pun nggak ditemukan kuburnya. Kalau tour guide-nya bilang, ini kubur Musa, kasih tahu dia berbohong. Itu cuma bikinan orang Israel lah. Ya. Siapa tahu dalam waktu dekat ada yang mau ke Israel. Jadi laporannya mirip sebetulnya. Bagaimana dengan Yudas pasal 1 ayat 9? Coba kita lihat Yudas 1 ayat 9. Bagaimana dengan laporan Yudas 1 ayat 9? Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Nah, saya tidak membahas yang lainnya, kita hanya memperhatikan soal Musa. Mengenai mayat Musa. Nah, di sini diberikan laporan ini mayat Musa diperebutkan. Nah, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya ini the body of Moses, tubuh Musa, bukan mayat Musa. Jadi tubuh Musa diperebutkan rupanya. Entah mau diapain oleh iblis. Lalu Mikael bertengkar dengan iblis mengenai tubuh Musa. Jadi kalau ditanya, apakah Musa mati? Nggak tahu. Dari dulu nggak ada yang tahu. Tubuhnya nggak ditemukan, kuburnya juga nggak ditemukan. Lalu siapa yang datang dalam manifestasi kerajaan? Dalam penampakan manifestasi kerajaan, ini pasti bukan arwah Musa. Karena Alkitab tidak percaya arwah. Alkitab melarang kita untuk menyembah arwah, untuk datang kepada arwah. Oke? Apa tujuan saya menyampaikan ini, saudara-saudara? Tujuan saya adalah memastikan semua orang yang berbagian dalam kerajaan 1000 tahun nanti, itu semua adalah manusia lengkap secara roh, jiwa, dan tubuh. Jadi itu manusia lengkap, nggak ada arwah yang di sana. Manusia lengkap. Apakah Musa mati? Saya nggak tahu. Karena nggak pernah ditemukan tubuhnya, nggak pernah ditemukan kuburannya. Bahkan menurut catatan di ulangan tadi, Tuhan yang mengubur Musa. Ya, makanya dibilang Musa mati menurut firman Allah. Lalu dia dikuburkan oleh Allah. Bisa saja Musa tidak mati. Tapi kalaupun mati, Tuhan bisa bangkitkan. Jadi kalau Musa mati, ini adalah Musa yang telah dibangkitkan. Tapi ini adalah Musa yang lengkap, roh, jiwa, tubuh. Ini bukan arwahnya Musa.
Ya. Kan saudara sering begini kan, kalau ada orang yang sudah mati, lalu datang kepada saudara, saudara akan bilang, wah ini arwahnya, kan gitu. Nah ini pasti bukan arwah. Karena Alkitab melarang kita berhubungan dengan arwah. Masa Tuhan sendiri berhubungan dengan arwah, kan nggak mungkin. Jadi ini benar-benar Musa lengkap secara roh, jiwa, dan tubuh. Elia juga lengkap secara roh, jiwa, dan tubuh. Itu sebabnya tubuh Musa disembunyikan oleh Tuhan untuk bisa ditampilkan dalam penampakan manifestasi kerajaan ini di atas gunung. Itu sebabnya tubuh Elia diangkat oleh Tuhan supaya bisa ditampilkan dalam penampakan manifestasi kerajaan 1000 tahun ini. Ya. Dan kalau kita membaca Wahyu pasal 11 ayat 3 sampai 12 itu diceritakan ada 2 orang saksi yang ditugaskan untuk bernubuat selama masa antikris. Dari ciri-ciri yang diberikan, mereka adalah Musa dan Elia. Kembali Musa dan Elia. Dan itu adalah sebelum masa kerajaan 1000 tahun mereka tampilnya. Jadi Musa dan Elia kembali ditampilkan pada akhir masa antikris untuk bernubuat. Oke? Karena sering kali orang berkata, ini bukan Musa dan Elia, karena Musa telah mati. Alkitab berkata, manusia hanya hidup satu kali, lalu setelah itu, saudara nggak tahu ayat itu ya. Manusia hanya hidup sekali, setelah itu mati. Tapi bagaimana dengan Lazarus? Lalu Lazarus kan hidup, terus mati, terus hidup lagi, dibangkitkan. Berarti Lazarus hidup 2 kali. Mati mati sekali. Berarti setelah hidup itu Lazarus nggak mati lagi. Mati. Hidup 2 kali, mati 2 kali. Malah hidup 3 kali dia. Termasuk hidup kekal. Jelas ya saudara ya. Jadi itu benar-benar Musa dan Elia yang ada di penampakan kerajaan 1000 tahun di atas gunung dalam Matius 17. Seperti itu. Yang ada di sana adalah Musa dan Elia, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dan semua itu mewakili para pemenang perjanjian lama dan para pemenang perjanjian baru. Dan saya berdoa supaya setiap jemaat di tempat ini akan menjadi pemenang yang akan bisa berbagian dalam manifestasi kerajaan 1000 tahun. Amin. Ya. Itu sebabnya pastikan saudara terus hidup di dalam hayat Allah, hidup menurut roh, karena itu jalan satu-satunya untuk menjadi pemenang dan bisa masuk dalam kerajaan yang 1000 tahun. Dan yang kedua saya mau berkata bahwa orang-orang yang ada dalam kerajaan 1000 tahun, berbagian dalam kerajaan 1000 tahun, itu adalah manusia yang komplit roh, jiwa, dan tubuh. Nah, karena seringkali orang berkata, oh cuma rohnya. Tidak, roh, jiwa, dan tubuh. Jadi roh kita sudah disempurnakan, jiwa kita sudah disempurnakan, tubuh kita juga sudah disempurnakan, akan ada di sana. Itu keselamatan penuh dari Allah. Oke? Lanjut. Poin yang ketiga, Musa dan Elia tidak bisa disejajarkan dengan Yesus. Ini pelajaran yang bisa kita terima di dalam penampakan ini. Ayat 4 sampai ayat yang ke-8, coba kita baca. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Haleluya. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk kau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Seperti kita tahu cirinya Petrus. Ini orang adalah orang yang cepat mikir,
cepat ngomong, tapi dia nggak tahu apa yang dia ngomong. Karena dia begitu berbahagia, dia ngomong. Jadi Petrus ini dalam segala keadaan pengeluarannya adalah ngomong. Kalau dia menderita, dia ngomong. Kalau dia tertekan, dia ngomong. Kalau dia bahagia, dia juga ngomong, saudara. Betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Perhatikan baik-baik, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Berarti Petrus mensejajarkan Kristus dengan Musa dan Elia. Ini adalah tindakan yang bodoh. Itu sebabnya Allah di sorga langsung memotong pembicaraan Petrus. Ayat yang kelima, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Pembicaraan Petrus yang alamiah itu dipotong. Ini bukan pertama kalinya Petrus ngomong dipotong. Yang saya heran, mungkin bukan yang saya heran, yang kita heran, ini orang kok nggak sadar-sadar ya? Udah ngomong dipotong terus sama Tuhan, nggak sadar-sadar. Bahkan baru saja kejadian di Matius pasal 16, Tuhan bukan sekadar memotongnya, Tuhan menghardiknya. Menyala engkau iblis. Lalu sekarang Bapa sendiri di sorga memotong pembicaraan Tuhan Yesus, memotong pembicaraan Petrus. Yang mensejajarkan Tuhan Yesus dengan Musa dan Elia. Satu lagi yang saya ingat, Petrus ketika ngomong dipotong. Bahkan setelah dia penuh dengan Roh Kudus. Itu di Kisah pasal 10 di rumah Kornelius. Jadi suruh sampaikan firman oleh Tuhan kan untuk orang-orang bukan Yahudi. Ini pertama kalinya Tuhan memakai Petrus untuk khotbah bagi orang yang bukan Yahudi. Untuk menyampaikan firman kepada orang bukan Yahudi dan membawa orang bukan Yahudi menyatu dengan orang Yahudi menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Tapi Petrus bukannya buru-buru khotbah tentang Tuhan Yesus, dia malah ngoceh tentang keyahudiannya. Aku ini orang Yahudi, sebetulnya aku nggak boleh masuk ke rumah orang bukan Yahudi. Orang Yahudi dilarang untuk masuk bergaul dengan orang-orang kafir. Karena orang bukan Yahudi itu termasuk orang kafir kan. Tapi Allah memperlihatkan kepada dia ngoceh aja. Dipotong oleh Tuhan. Langsung Roh Kudus tercurah. Jadi Tuhan sudah mau mencurahkan Roh Kudus, menyatukan mereka, membaptis mereka dengan Roh Kudus, menjadi satu tubuh dengan orang Yahudi. Ini Petrus ngomong gak selesai-selesai, saudara. Tuhan potong, langsung dicurahkan Roh Kudus, udah. Selesai. Jadi mereka menerima pencurahan Roh Kudus, pada hakikatnya bukan karena khotbah Petrus sih. Kadang-kadang kita merasa khotbah kita begitu bagus karena hasilnya bagus. GR kita, saudara. Jadi Tuhan bilang, inilah anak yang kukasihi, menunjuk kepada Tuhan Yesus. Kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi Petrus disuruh diam dan dengarkan Tuhan. Maksudnya begitu, saudara. Lalu ayat yang ke-6, mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Itu kalau nggak disentuh oleh Tuhan Yesus, mereka akan tersungkur terus dalam ketakutan. Bisa kaku mereka tersungkur. Dan ketika, perhatikan ayat 8, dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Musa dan Elianya diangkat deh.
habis disejajarkan oleh Tuhan. Makanya saudaranya khususnya yang melayani Tuhan, hati-hati, jangan mensejajarkan dirimu dengan Tuhan, dan jangan membuat orang-orang mensejajarkan dirimu dengan Tuhan. Nanti tahu-tahu langit terbuka loh. Nanti tahu-tahu saudara hilang loh. Yang di situ terlihat cuma Tuhan Yesus. Allah tidak suka orang melihat yang lain selain Tuhan Yesus. Allah tidak suka Tuhan Yesus disejajarkan dengan yang lain, dengan hamba-hamba Tuhan. Saudara harus tahu, Musa itu sangat dihormati di Israel. Karena dia adalah pemberi hukum Taurat. Elia juga sangat diurapi. Ini nabi yang luar biasa yang bisa menghentikan hujan dan menurunkan hujan. Banyak mujizat terjadi melalui kehidupannya. Tapi sehebat apapun seorang hamba Tuhan, jangan pernah mensejajarkan dia dengan Tuhan dan jangan pernah punya pikiran alamiah seperti Petrus. Tuhan, jika engkau mau, biarkan aku bikin kemah, 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Ini usul yang benar-benar alamiah dan bodoh. Musa itu mewakili hukum Taurat, saudara. Dan Elia mewakili para nabi. Hukum Taurat dan para nabi adalah unsur yang menyusun perjanjian lama. Dan perjanjian lama adalah kesaksian dari Yesus Kristus. Dan secara pribadi Musa adalah lambang dari Kristus. Elia juga adalah lambang dari Kristus. Mereka ini cuma lambang, wujud aslinya adalah Kristus. Nah, masalahnya ketika seorang seperti Petrus gembira, banyak usul yang bisa diberikan oleh dia, saudara. Yang mensejajarkan Musa dan Elia dengan Kristus. Dengan kata lain, Petrus mensejajarkan hukum Taurat dan para nabi dengan Kristus. Ya, Petrus tidak memahami bahwa dalam ekonomi Allah, dalam rencana kekal Allah, hukum Taurat dan para nabi itu hanyalah sebagai kesaksian Yesus. Tidak sejajar dengan Yesus. Dan setelah Tuhan Yesus datang, setelah Kristus datang, kita hanya harus mendengarkan dia saja. Bukan hukum Taurat, bukan para nabi. Kita harus mendengarkan dia saja. Orang Yahudi sangat menghormati hukum Taurat, sangat mentaati hukum Taurat, sangat menghormati para nabi, sangat mentaati para nabi. Buat mereka, mendengarkan para nabi adalah kunci keberhasilan. Ada kan ayat pernah kita baca, dengarkanlah para nabinya maka engkau akan berhasil. Itu perjanjian lama. Tapi perjanjian baru, kita tidak boleh lagi mendengarkan hukum Taurat, kita tidak boleh lagi mendengarkan para nabi, kita hanya harus mendengarkan Tuhan Yesus. Cuma dia. Dan cuma dia saja. Makanya langit terbuka dan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Makanya Musa diangkat, Elia diangkat, cuma Tuhan Yesus ada di situ. Tuhan menyingkirkan Musa dan Elia, yang tersisa hanya Kristus sendiri. Ya. Jadi ketika kita menunggu manifestasi kerajaan yang penuh itu datang, kita harus belajar untuk tidak pernah, sekali lagi, tidak pernah mensejajarkan siapapun dengan Kristus. Nggak peduli hamba Tuhan itu bagaimana hebatnya dipakai oleh Tuhan, tidak bisa disejajarkan dengan Tuhan sendiri.
Ya. Sebaliknya ketika kita menunggu manifestasi kerajaan itu datang, kita harus mengalami Kristus sebagai Musa dan Elia kita. Musa mewakili hukum Taurat, Elia mewakili pengurapan para nabi. Dan sekarang ketika Kristus masuk ke dalam kita, maka hukum Taurat itu dimasukkan ke dalam kita menjadi hukum hayat. Hukum Taurat hayat. Ini hukum Taurat yang disempurnakan. Hukum Taurat yang dipertinggi. Tuhan berkata, kamu telah mendengar firman dalam hukum Taurat, jangan membunuh. Tapi aku berkata kepadamu. Ini hukum Taurat yang dipertinggi. Jangan marah. Jangan memaki saudaramu. Ya. Mungkin engkau tidak membunuh secara fisik, tapi ketika engkau marah dan memaki-maki saudaramu, engkau membunuh karakter dia. Itu sama nilainya, dipertinggi. Jadi Kristus berbicara dari dalam kita. Itulah hukum hayat. Dan ketika Kristus berbicara dari dalam kita, dalam pekerjaan pengurapan di dalam, maka dia mengarahkan kita seperti para nabi. Jadi ketika Kristus datang dan ketika Kristus masuk ke dalam kita tidak boleh lagi mendengarkan hukum Taurat yang di luar, tapi kita harus mendengarkan hukum hayat yang di dalam. Tuhan bilang, aku telah menuliskan hukumku di dalam hatimu, di dalam akal budimu. Itulah hukum Taurat hayat. Lalu kita tidak boleh lagi mendengar arahan para nabi di luar itu. Karena Tuhan sendiri adalah para nabi yang ada di dalam kita. Melalui pekerjaan pengurapan di dalam, dia akan mengarahkan kita, memberikan instruksi kepada kita mengenai apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak harus kita lakukan. Jadi kita tidak lagi boleh mendengarkan para nabi yang di luar, kita harus mendengarkan Tuhan sendiri di dalam. Amin. Suruh paham apa yang saya sampaikan. Nah, itu namanya kita mengalami Kristus sebagai Musa dan Elia, sebagai hukum Taurat dan para nabi di dalam kita. Lalu yang keempat, manifestasi kerajaan dirahasiakan. Ayat 9, pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, perhatikan pesannya, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Kenapa nggak boleh diceritakan sebelum Anak Manusia dibangkitkan? Karena manifestasi kerajaan hanya dapat diwahyukan dalam kebangkitan. Jadi jika kita percaya akan kebangkitan dan hidup dalam kebangkitan, maka kita akan dibawa dalam kemuliaan. Bahkan sekalipun manifestasi kerajaan yang belum datang, tapi kita sudah menikmati icip-icip kemuliaannya sekarang. Kalau kita terus hidup di dalam kebangkitan. Jelas ya saudara? Jadi ketika kita terus mati untuk mengalami kebangkitan, kita hidup dalam kebangkitan, kita akan dibawa ke dalam kemuliaan sebagai icip-icip dari kemuliaan yang akan datang. Ya. Jadi walaupun kita belum masuk dalam manifestasi kerajaan 1000 tahun sebagai kemuliaan Tuhan itu, sekarang ini kita sudah bisa menikmati kemuliaan itu. Belum secara penuh, tapi kita bisa menikmati icip-icipnya ketika kita hidup dalam kebangkitan. Amin, saudara. Jadi teruslah hidup dan berperilaku dalam kebangkitan, maka kita akan berada dalam kemuliaan. Yang terakhir, Elia harus datang sebelum manifestasi kerajaan ayat 10. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian mengapa ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Sebetulnya Tuhan bicara tentang
Elia di akhir zaman nanti, dan Elia pada masa itu yaitu Yohanes Pembaptis. Ya, Yesus bilang Elia memang akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Tadi saya bicara tentang dua orang saksi yang salah satunya adalah Elia. Dia akan bernubuat di akhir masa antikris menjelang masa kerajaan 1000 tahun. Ya, artinya dia akan mendahului pemulihan segala sesuatu, yaitu kerajaan 1000 tahun. Itu ada di Wahyu pasal 11. Lalu sebetulnya sekarang pun Elia sudah datang, kata Tuhan. Dan dia bicara tentang Yohanes Pembaptis. Jadi nubuatan dalam Alkitab itu digenapi seringkali nggak secara penuh dulu. Sebagian lalu nanti digenapi secara penuh. Yohanes Pembaptis adalah Elia sebetulnya. Elia yang diutus Tuhan. Tapi Yohanes Pembaptis mendahului datangnya sang raja dalam kerajaan, ya, untuk mendatangkan kerajaan, untuk merealisasikan kerajaan. Tapi Elia nanti pada akhir zaman akan mendahului datangnya kerajaan 1000 tahun. Manifestasi penuh dari kerajaan 1000 tahun. Jadi Elia memang ditugaskan untuk mendahului datangnya kerajaan. Kira-kira seperti itu, saudara. Baik, mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa supaya apa yang telah kita persekutukan bersama ini benar-benar bisa menjadi roh dan hayat bagi kita. Tuhan Yesus, kami membawa seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami berdoa, biarlah setiap kami hidup di dalam kebangkitan-Mu Tuhan. Setiap kami Tuhan bisa hidup di dalam roh, sehingga kami boleh berbagian dalam kemuliaan Tuhan. Sehingga kami akan dimuliakan pada waktu Tuhan Yesus dimuliakan. Tuhan, kami berdoa, biarlah Engkau menyingkirkan segala sesuatu yang menghalangi kami untuk hidup dalam jalan salib, untuk hidup di dalam roh Tuhan, untuk hidup di dalam kebangkitan-Mu. Biarlah semua pekerjaan iblis dihancurkan dari hidup kami, sehingga semua yang alamiah dihancurkan dan tidak menjadi penghalang bagi kami untuk melakukan kehendak Allah, bagi kami untuk mengerjakan kehendak Allah sampai tuntas, ya Tuhan. Ini kami Tuhan, kami serahkan hidup kami mau menjadi orang Kristen pemenang, yang menang atas segala kemerosotan gereja, yang menang atas segala kepentingan dunia, kenikmatan dunia, yang menang atas segala dosa dan maut Tuhan. Oh Tuhan, Engkau sudah mentakdirkan kami untuk menjadi pemenang. Biarlah itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kami. Kami berdoa meteraikan firman Allah yang sudah kami persekutukan bersama Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi roh dan hayat bagi kami. Kami akan ada dalam kerajaan 1000 tahun. Kami akan mengalami kemuliaan bersama dengan Tuhan. Semua penderitaan yang kami harus tanggung selama kami ada di dunia ini tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan kami terima kelak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong kami untuk tidak fokus pada salib. Tolong kami untuk tidak fokus pada kematian, tapi fokus pada kebangkitan. Tidak fokus pada penderitaan, tapi fokus pada kemuliaan yang akan kami terima kelak. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Dan semua kita yang mau berbagian dalam kerajaan 1000 tahun nanti, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat siang semuanya. Terpujilah nama Tuhan.